saja ketika kami sakit Engkau sembuhkan kami ya Bapa. Jemaatmu yang punya masalah beban berat bergumulan, Tuhan berikan jawaban bagi setiap doa kami ya Tuhan. Sebab di tangan-Mu segala sesuatunya ada ya Bapa. Agar kami untuk tetap bersyukur, agar kami tetap berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara kami yang tidak dapat hadir hari ini, Kau juga memberkati mereka Bapa, seperti Tuhan memberkati kami hari ini. Biarlah segala puji-pujian kami, persembahan kami, doa-doa kami ya Tuhan, menjadi doa berdoa di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak dipuji memuliakan nama Tuhan hari ini. Kami berdoa buat tetangga gereja ini, kiri kanan muka belakang, kalau mereka mendengarkan kami memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah juga mereka boleh bersukacita atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan beribadah ini. Sama-sama kita katakan amin. Kita muliakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari salam berkata mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sampai sekali lagi shalom. Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saya tidak percaya sebab Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Saudara saya diberkati Tuhan. Yesus kau benar yang menyelamatkan kita.
Puji dosa, puja
syukurkan berkat-berkat-Mu bagi kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada Bapa kami yang luar biasa, terpuji-pujilah Engkau ya Bapa yang sudah menolong memeliharakan kami sampai siang hari ini. Kasih-Mu tidak berkesudahan ya Bapa sampai kesudahan malam. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam hidupku, di hidup kami Bapa. Tuhan, Engkau sucikan agar kami dapat memahami firman-Mu yang Engkau kudus dan mulia itu. Hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Mari Tuhan Yesus pakai hamba-Mu serta isi hati-Mu untuk menjangkau semua umat-umat-Mu, apapun keberadaan kami, yang lemah mendapat kekuatan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, dan yang berat mendapat kedekatan jalan keluar dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus bisa berterima dengan ucapan hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, shalom. Di nama Tuhan, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak sekalian kami ucapkan selamat datang. Bapak Ibu, di hari-hari ini di media sosial maupun kita lihat ada banyak sekali pergumulan dan persoalan. Belum selesai satu persoalan, telah datang persoalan yang lain. Ada saya lihat di YouTube, ada ibu-ibu yang berkata, tolonglah pemerintah, Bapak Ibu, kalau di di berita-berita bahwa kampung ABC dan lain sebagainya masuk dalam berita, bahkan mereka telah mendapat bantuan dari pemerintah. Namun daerah kami belum pernah disinggung dan belum pernah masuk media sosial media karena memang terpencil akan seperti itu. Sudah berapa minggu, sudah hampir 1 bulan, dan banyak lagi persoalan, belum lagi harga bahan yang naik, dan juga persoalan
global yang sedang melanda dunia dan akan melanda dunia. Ada gempa bumi, ada pergeseran lempeng bumi, ada cuaca El Nino, yang La Nino, yaitu cuaca yang ekstrim. Kalau panas, sangat panas sekali, bisa sampai 50 derajat Celcius panasnya, dan luar biasa. Dan kebalikannya juga ada cuaca yang berlebihan, hujan deras berlebihan, sampai banyak yang banjir dan juga longsor. Ini yang terjadi, seolah-olah mendapatkan satu berita di mana seolah-olah dunia akan mengalami kegelapan. Sesuatu berita yang tidak pasti. Namun di dalam berita-berita yang banyak yang tidak pasti, kita akan mendengarkan suatu berita yang pasti, yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Amin. Yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Untuk itu kita akan membaca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat yang ke-2, terus ayat 5 ayat ke-5. Nanti sama-sama kita membaca. Kita akan membaca dengan suara yang keras yang Tuhan berikan kepada kita. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 5 demikian berlaku. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah terbit. Ayat 2. Sebab hukum yang menekannya dan garuda yang di atas dahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat 5 sama-sama 2-3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas dahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang aman. Amin. Bapak Ibu, ayat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel di bagian selatan atau disebut dengan kerajaan Yehuda. Waktu itu rajanya adalah Raja Ahaz. Waktu itu rajanya Raja Ahaz. Situasi yang dilema, sangat sulit waktu itu, sebab Raja Tiglat-Pileser, yaitu dari Asyur atau Raja Asyur, memperluas kerajaannya invasi ke daerah Filistin ataupun ke daerah Palestina. Dan Raja Asyur ini adalah suatu kerajaan yang besar, negara superpower ketika itu, seperti Amerika sekarang, sepertinya tidak tertandingi ya. Tetapi Amerika itu adalah negara demokrasi. Pemimpinnya juga seperti sekarang ini, si Donald Trump itu selalu berdoa dan mendoakan. Dan kalau Amerika itu didirikan oleh kaum beriman, yaitu anak-anak Tuhan yang mengungsi dari Inggris ke Amerika. Mereka berkuasa
Dan bangsa ini masih takut akan Tuhan sekalipun dengan sudah tahu. Berbeda dengan Asyur ketika itu. Mereka tidak takut Tuhan. Mereka membunuh begitu kejam sehingga mereka ekspansi ke daerah Palestina yang di sana ada Israel, kerajaan utara, kerajaan selatan, dan juga negara-negara di sekitar itu pada waktu itu, termasuk kerajaan Aram. Lalu kerajaan Aram ingin diserang oleh Asyur. Asyur datang kepada raja Israel bagian utara ya. Waktu itu raja Gemalia. Lantas mereka koalisi untuk melawan Asyur. Lalu dua raja ini menjumpai raja kerajaan selatan yang rajanya Ahas untuk berkoalisi lagi menghadapi Asyur. Tetapi Ahas tidak mau, sebaliknya dia mendekati raja Asyur, mendekat ke sana. Oleh sebab itu maka dua raja ini berbalik ingin menyerang. Tadinya ingin mengajak koalisi, tetapi karena tidak mau Ahas, mereka ingin menyerangnya, sehingga dia semakin kesulitan. Di dalam kesulitan itu, datanglah firman Tuhan kepada Yesaya, katakanlah kepada Ahas bahwa apa yang dikatakan itu tidak akan terjadi. Sebab raja negeri utara itu berkata bahwa engkau akan dikalahkan. Kami akan mengangkat raja boneka, pemimpin Yehuda. Lalu firman Tuhan berkata, itu tidak akan terjadi. Tuhan berkata kepada raja ini melalui Yesaya, itu tidak akan terjadi. Dan akhirnya minta suatu tanda. Aku tidak mau meminta tanda. Itu di Yesaya pasal yang ke-7. Dan firman Tuhan berkata, kalau kau tidak mau meminta tanda, aku akan memberikan suatu tanda dalam hidup. Sesungguhnya seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan berilah namanya Immanuel. Artinya dikarenakan bangsa ini tidak percaya kepada firman Tuhan nubuatan, maka kita tahu bahwa kerajaan ini dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Itu kerajaan negeri utara. Dan juga oleh Raja Babel beberapa tahun kemudian, kerajaan selatan dihancurkan oleh Nebukadnezar. Sehingga dunia menjadi gelap dan teramat gelap. Mereka dibuang. Kita tahu kalau kerajaan Yehuda itu ada dua suku, dia dibuang ke Babilonia ada 70 tahun, dan setelah itu kembali lagi di Yerusalem. Tetapi kerajaan utara yang dibuang 10 suku dibuang ke berbagai negara, ke berbagai negeri. Begitu kejam sehingga kehilangan identitas, dipaksa pindah agama, dan teman-teman satu keluarga pun tidak kelihatan di berbagai negara dibuang sampai hari ini, bahwa yang 10 suku belum kembali, baru 2 suku yang kembali, yaitu pada zaman Nehemia. Dan selanjutnya yaitu pada, kita tahu pada waktu setelah kelahiran Yesus, maka Israel dihancurkan sehingga Israel tidak ada lagi.
mereka kembali di Yerusalem. Kembali di Yerusalem menyatakan kemerdekaannya yang diakui oleh pakar teologi, guru-guru sekolah Alkitab. Ini adalah suatu patokan, yaitu tentang akhir zaman. Sebab firman Tuhan dalam kitab Injil berkata, lihatlah, apabila pohon ara telah bertunas, ingatlah bahwa kedatangan anak manusia sudah dekat. Kedatangan anak manusia sudah dekat. Sebelum sudah sadar tentang 10 bangsa, 10 suku tidak kembali. Akhirnya kalau kita membaca di sosial media di bulan 11 bulan yang lalu, itu suku Manasye. Suku Manasye telah ditemukan di India Utara. Sebab bangsa Yahudi ini adalah memiliki satu komunitas yang kuat, bangsa Yahudi ini. Diteliti, mereka sedang mencari di mana teman sebangsa mereka yang suku-suku di mana berada. Mereka selalu mencari. Kalau ditemukan, maka akan dibawa pulang ke Yerusalem. Oleh sebab itu, salah satu yang mirip adalah orang Batak. Orang Batak, karena silsilahnya dari laki-laki, orang marga. Ada marga, kemudian kalau Batak itu kawin mengambil pariban, ya Yakub juga mengambil pariban, dan banyak kemiripan. Dan menurut mereka yang ditugaskan berapa persen, 70 atau 80%, yaitu memenuhi syarat mereka, maka mereka percaya itu orang Yahudi itu akan dibawa kembali ke Yerusalem, diakui sebagai bangsa Yahudi. Tetapi di bulan yang lalu ada suku Manasye, nanti bisa di sosial media bahwa mereka itu ada istiadat dan mereka mengaku suku Manasye. Dan waktu meneliti itu mencapai 70 sampai 80% seperti orang Yahudi asli. Itu sebabnya berapa ribu itu di bulan yang lalu telah dibawa kembali di kota Yerusalem. Dan menurut dinas yang dipercayakan bahwa 5.700 akan kembali secara bertahap di kota Yerusalem, akan dibawa mulai tahun ini sampai tahun 2030 akan bertahap dibawa ke sana. Sehingga waktu saya belajar firman Tuhan ini, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan pohon ara yang mulai bertunas, yaitu pulangnya berdirinya Israel tahun 48 atau tahun 2030? Sebab kalau kita melihat pada zaman, yaitu mulai dari Adam sampai ke Abraham, itu ada 2000 tahun. Dari Abraham sampai kematian Yesus dan kelahiran Yesus ada 2000 tahun. Dari kelahiran Yesus sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua ada 2000 tahun. Dan setelah itu ada tahun milenium, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Dan di surat Petrus dikatakan bahwa satu hari bagi Allah 1000 tahun bagi manusia. Dan itu ada 7000 tahun sama dengan 7 hari penciptaan. Dan saya dari sini ada satu kerinduan untuk mengadakan studi pribadi, belajar lebih mendalami kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kegelapan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Itulah latar belakang daripada ayat ini. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa dikatakan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan,
yaitu bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersih. Yaitu tentang kelahiran Yesus. Ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah dilahirkan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan Yesus telah lahir membawa damai. Dia adalah terang itu. Amin. Dia adalah terang itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib, dan baginya akan terbit terang. Dia akan bercahaya. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Itu kegelapan itu sifatnya negatif. Kegelapan, persoalan, permusuhan, peperangan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Kegelapan dosa menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dengan lahirnya Sang Juru Selamat. Amin. Dengan lahirnya Sang Juru Selamat akan ada pengharapan, membawa pengharapan. Kelahiran Juru Selamat membawa terang yang ajaib bagi setiap pribadi di muka bumi ini, untuk segala bangsa. Seperti dikatakan oleh malaikat itu, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia memberikan pengharapan di tengah-tengah kegelapan. Dia memberikan sukacita. Dia adalah jawaban. Berharap dan percaya padanya. Amin. Berharap dan percaya padanya. Ahas dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Jangan berharap kepada Asyur. Dia pergi ke Asyur meminta pertolongan. Dia dikatakan pakai tongkat yang patah. Jangan berharap. Sebab Tuhan juga berkata, jangan berharap kepada manusia, sebab dia tidak lebih dari urusan nafas. Amin. Jangan berharap pada manusia. Ya, berharap sedikit, ya mungkin cerita-cerita bisa, tapi itu pun sering dibicarakan. Berharaplah kepada Tuhan. Ahas tidak mau percaya, minta tanda. Di pasal 7 dikatakan, aku tidak mau minta tanda. Sehingga dia dihukum. Dia dihukum, dikalahkan oleh Asyur. Dan berita pengharapan datang. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan melahirkan, yaitu Yesus Kristus. Nubuatan sekalipun itu tergenapi 700 tahun kemudian, dan sampai hari ini orang menerimanya, mendapat damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Mendapat damai sejahtera di dalam Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita menerima Dia dalam hidup kita. Amin. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita.
Lalu kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Iya, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kata hidup di sini su atau zoe artinya hidupnya Tuhan. Di dalam Yesus ada hidupnya Tuhan Allah, dan Dia adalah Tuhan. Dan yang menerima Dia dalam hidupnya, menerima Yesus dalam hidupnya, ada hidup Allah di dalam dirinya, atau dengan kata lain benih ilahi. Ada benih ilahi jika kita membuka hati kita kepada Tuhan. Yohanes 1 ayat 9 berkata, barang siapa mengaku dosanya, maka Ia setia dan adil dan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kita mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita, maka Roh-Nya akan masuk, yaitu benih ilahi. Benih ilahi ada pada kita. Kehidupan Tuhan ada pada kita. Itulah sebabnya dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya, hai Timotius, si manusia Allah. Si manusia Allah. Artinya apa? Si manusia Allah dapat mengerjakan yang dikerjakan Allah. Sebab benih ilahi ada dalam hidupnya. Apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa, si manusia Allah mampu melakukannya. Katakan amin. Sang Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Kadang orang tidak memahami, kadang orang tidak mengimani. Tetapi kalau orang memahami, mengimani, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dahsyat, yang luar biasa. Sebab di tengah-tengah penderitaan juga kita mampu bersukacita. Amin. Iya. Sukacita dari Tuhan itu tidak berdasarkan situasi dan kondisi. Kalau sukacita dunia itu berdasarkan situasi dan kondisi. Kalau semua baik-baik dan sehat-sehat, uang banyak, bersukacita. Kalau tak ada uang, melos. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Segala sesuatu tidak ada yang rahasia bagiku. Aku tahu itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Baik dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan, dia tetap bersukacita. Sebab sukacitanya tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tetapi sukacita yang datangnya dari Tuhan.
yang datang dari Tuhan. Orang-orang percaya dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Dalam Lukas, dalam Markus pasal yang ke-16 sampai 18 dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya atau tanda-tanda orang percaya. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Mereka akan mengusir setan dalam namaku, setan akan pergi. Itu tanda-tanda orang percaya. Dikatakan di sini ayat 4 dan 5, dalam Dia ada hidup, yaitu hidupnya Tuhan, dan hidup itu adalah terang manusia, menerangi hati kita, menerangi batin kita, menerangi semuanya. Semua akan menjadi terang benderang. Kalau kita susah, Tuhan sumber pertolongan kita. Amin. Sumber pertolongan kita. Berdoa dan percaya kepada Tuhan. Jangan seperti Ahas, aku tidak mau percaya, aku tidak mau meminta tanda, dan dia mati di dalam ketidakpercayaannya. Sebaliknya firman Tuhan berkata bahwa akan datang juru selamat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia akan menerangi hidupmu. Amin. Menerangi hidupmu. Kalau hari ini terasa gelap, situasinya jadi gelap ya. Jadi gelap, situasi atmosfernya seperti gelap. Jika terang itu datang, maka kegelapan akan pergi. Amin. Sebab kegelapan tidak ada. Kegelapan itu tidak dapat menahan terang. Yang 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Iya. Kegelapan tidak menguasai. Beberapa kali saya buat ilustrasi. Kalau ini di malam hari gelap gulita, lalu lampu ini yang telah terang dihidupkan, maka dengan secepatnya kegelapan itu minggat, ya akan pergi. Demikian juga kalau kita menerima terang yang sesungguhnya daripada Tuhan, akan ada terang yang ajaib. Baginya telah terbit terang, ya, terbit terang seperti hidupnya terang terus terang, ya. Lalu kita ke ayat pokok tadi. Ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bersinar, bercahaya, bersinar bercahaya. Jadi kalau dikatakan, oh dia sekarang lagi bersinar, lagi yang lagi bintangnya lagi bersinar. Nah, jadi kalau ada Yesus, maka kita akan bersinar. Tetapi sinar ini kadang bisa redup juga ya, bisa redup juga sinar ini. Itu sebabnya ada pemeliharaan supaya kita bersinar. Jadi pemeliharaan itu penting. Pemeliharaan itu penting. Kalau tidak ada pemeliharaan, bisa bermasalah. Contohnya mobil. Kalau tidak ada perawatan maintenance itu, yaitu harus diperhatikan
Olinya harus diperhatikan mobil itu. Ya, olinya, kaki-kakinya. Kalau tidak, mobil itu bisa rusak ataupun kereta ataupun sepeda motor. Harus dirawat, harus diperhatikan supaya safety dipakai. Mobil aja, kereta aja diperhatikan dan dirawat supaya tetap baik. Bapak Ibu, bagaimana dengan pemeliharaan iman kita? Pemeliharaan iman kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada menjaga hati, karena dari situ terpancar kehidupan. Di dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah mengalir aliran air hidup. Yesus berkata, Dia adalah air kehidupan. Di dalam hatilah tempatnya Roh Tuhan. Amin. Bukan di pikiran. Di pikiran isinya ilmu, pengetahuan, informasi. Tetapi iman, firman Tuhan, dia dalam hati. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Jadi harus jaga hati supaya bersinar. Amin. Amin. Ya. Tolong dia dulu kaki dia. Ayo. Bapak Ibu, di Bait Allah ada namanya kaki dia atau pelita emas. Seluruhnya terbuat dari emas murni. Dikerjakan ahliah dan bersandia. Lalu ada lampunya, dinyalakan api, ada diisi tempat minyak lampu, namanya bukan minyak lampu di dapur ya, minyaknya bukan minyak lampu, tetapi minyak zaitun tubuh asli. Lalu dinyalakanlah itu setiap sore. Tadi dimatikan oleh imam-imam di Bait Allah. Itu setiap hari. Di sore hari dihidupkan, di pagi hari dimatikan, lalu bersihkan. Lalu dia menyala bersinar, menerangi di sekitarnya, dikatakan di situ, menyinari di sekeliling. Lalu kaki dia ini di pagi hari sesudah dimatikan, lalu itu disempit, dicabut itu sumbunya itu, ada cepitannya di sini dikatakan. Itu juga terbuat dari emas, ada juga pelampiannya juga. Lalu waktu seperti itu lalu digunting lalu dibuat, diisi minyaknya. Baru sore hari itu dinyalakan dan dia bersinar sebanyak. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Terang bagaikan kota di atas gunung. Lagi pula orang tidak membuat kaki dia dan menaruhnya di bawah tempat tidur membuat lampu, tetapi menaruhnya di atas kaki dia. Dan kaki dia ini bersinar karena ada minyak. Kaki dia ini bersinar